Banyak hal-hal yang tidak kita bisa pahami dalam kehidupan kita ini. Hal ini menekankan bahwa kita itu harus selalu mengakui bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Salam sahabat, Pendeta Fabio di sini, dan kita akan kembali lagi melanjutkan renungan kita di Amsal pasal yang ke-30. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kali ini kita belajar dari Amsal Agur bin Yake. Nah, ini adalah satu Amsal yang menurut saya sangat baik sekali. Karena apa? Dia sangat menekankan supaya kita jangan sombong di hadapan Tuhan. Sangat simpel ya, teguran daripada Amsal Agur bin Yake ini. Mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah seperti perisai pelindung bagi orang yang takut akan Dia di ayat yang kelima. Dan Amsal ini juga mengingatkan jangan coba-coba untuk melawan firman Tuhan atau mengabaikannya. Nah, kita akan lihat apa saja yang membuat kita bisa jatuh ke dalam kesombongan. Yang pertama adalah supaya kita tidak jatuh ya, maksudnya ke dalam kesombongan itu. Yang pertama, kita berani berkata cukup di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Saya akan kutip dua ayat yang penting ya, yang ayat 8 dan 9 yang menurut saya bagus. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi, sahabat sekalian, ini bagi saya bagus sekali ya, karena memang hidup kita kadang-kadang jatuh ke dalam kesombongan begitu ya. Kalau kita sudah merasa kenyang, saya nggak tahu Tuhan ya, saya nggak peduli dengan Tuhan, saya melupakan Tuhan. Tetapi kalau aku miskin, aku akan mencuri, melakukan kejahatan, dan mencemarkan nama baik Tuhan. Jadi sahabat, kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya menyombongkan diri artinya itu bukan sekedar kita sombong, bukan, tetapi lebih dalam lagi adalah ketika hidup kita mencemari nama Tuhan, ketika hidup kita tidak menjadi saksi yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, baik itu dalam posisi kita kenyang maupun dalam posisi kita lapar atau miskin. Di sini penting sekali supaya kita semakin sadar bahwa kita harus berani berkata cukup supaya hidup kita selalu bergantung dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengagumi ciptaan Tuhan dan mengakui ketidakmengertian kita. Di ayat 18 sampai dengan 31, jika sahabat baca, wah itu bagus-bagus sekali. Amsalnya mengingatkan kita. Nah, saya akan mengutip ada ayat 25 dan 26 ya. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, ini bagi saya, bagaimana Tuhan itu menciptakan sedemikian rupa segala ciptaannya itu, baik yang terkuat maupun yang terlemah, terhebat dan gagah, namun semua di dalam lindungan Tuhan. Tuhan pelihara semut, Tuhan pelihara pelanduk dengan keahlian yang mereka pilih, yang mereka miliki, yang Tuhan berikan. Nah, ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita bahwa ya ciptaan Tuhan saja Tuhan pelihara sedemikian rupa, apalagi kita sebagai manusia ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan melindungi kita luar biasa. Nah, syaratnya adalah jangan kita menjadi sombong atau mengabaikan Tuhan. Lalu kita bisa lihat juga di ayat yang ke-20 ya. Inilah jalan perempuan yang berzina, ia makan lalu menyekam mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Di sini ketidakmengertian daripada si Amsal Agur bin Yake ini. Karena dia mikir, lah perempuan yang berzina kita tahu pasti berbuat dosa, tetapi ujung daripada kehidupan dia adalah mengatakan, aku tidak berbuat jahat, begitu ya. Hanya mencari makan, karena dia tadi ada konteksnya makan. Hal ini tidak dimengerti oleh Agur bin Yake. Artinya bahwa banyak sekali kehidupan manusia yang menyangkal Tuhan dalam segala perbuatannya. Sahabat, dari sini kita bisa melihat bahwa banyak hal-hal yang tidak kita bisa pahami dalam kehidupan kita ini. Hal ini menekankan bahwa kita itu harus selalu mengakui bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan tidak ada waktu kita untuk menyombongkan diri. Ayat 31 sebagai penutup dari Amsal ini mengatakan, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir,
tekapkanlah tangan pada mulut. Jadi kita harus menjaga mulut kita sedemikian rupa supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kalau pada hari ini kita berinteraksi, kita melakukan aktivitas kita, mari kita jaga hati dan pikiran dan mulut kita supaya hidup kita itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.